Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang tidak bisa lagi ditunda, tidak bisa ditawar, dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Setiap manusia Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang tidak bisa lagi ditunda, tidak bisa ditawar, dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Setiap manusia, tanpa memandang usia, jabatan, harta, atau amalnya, pasti akan berhadapan dengan satu pintu yang sama, pintu kematian. Banyak orang sibuk menyiapkan hidup, tetapi sangat sedikit yang benar-benar menyiapkan kematian. Padahal, setelah napas terakhir terhembus, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal, meminta tambahan waktu, atau mengulang kesalahan. Maka naskah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan, menggugah hati yang lalai, dan mengajak jiwa yang masih hidup agar tidak menunda taubat sebelum semuanya terlambat. Saat kematian mulai mendekat, tubuh manusia perlahan kehilangan kekuatannya. Namun kesadaran justru semakin tajam. Di detik-detik terakhir itu, dunia yang selama ini dicintai mulai terasa menjauh. Sementara sesuatu yang belum pernah dilihat terasa semakin dekat. Mata masih terbuka, tetapi pandangan tidak lagi seperti biasa. Seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Pada saat itulah, setiap amal, ucapan, dan niat hidup mulai berputar dalam ingatan dengan kecepatan yang menyakitkan. Tidak ada lagi kebohongan pada diri sendiri, karena ruh tahu bahwa perpisahan dengan dunia sedang terjadi, dan tidak bisa ditunda walau satu detik pun. Proses dicabutnya ruh bukanlah perkara ringan, bahkan bagi orang yang terlihat tenang sekalipun. Ruh keluar dari tubuh sesuai dengan keadaan iman dan amal seseorang. Ada yang keluar dengan lembut seperti tetesan air, ada pula yang keluar dengan sakit seperti kain basah yang ditarik dari duri. Rasa sakit ini tidak bisa diukur dengan bahasa dunia, karena ia bukan sekadar sakit fisik, melainkan perpisahan total antara ruh dan jasad. Pada saat itu, manusia menyadari betapa lemahnya dirinya dan betapa sia-sianya kesombongan yang dulu pernah ia banggakan. Tidak ada satupun yang bisa menolong, kecuali amal yang telah ia bawa selama hidupnya. Setelah ruh keluar, manusia masih diberi pandangan terakhir terhadap jasadnya dan orang-orang di sekitarnya. Ia melihat tangisan keluarga, kegaduhan rumah, dan tubuhnya yang terbaring tak berdaya. Pada saat itu, penyesalan mulai muncul, bukan karena harta yang ditinggalkan, tetapi karena waktu yang disia-siakan tanpa taubat dan amal yang sungguh-sungguh. Dunia yang dulu dikejar kini terasa sangat kecil dan tidak berarti. Hati ingin kembali, bukan untuk hidup lama, tetapi hanya untuk satu sujud, satu istighfar, atau satu amal yang ikhlas. Namun semuanya sudah tertutup. Setelah dimandikan, dikafani, dan disyalatkan, jasad dibawa menuju tempat peristirahatan terakhir. Ruh menyertai jasadnya dan menyaksikan setiap langkah, setiap doa, dan setiap air mata yang mengiringi. Ketika jenazah diangkat, ruh bertanya-tanya, apakah masih ada doa tulus yang akan menyertainya setelah dikuburkan? Banyak manusia yang semasa hidup dikelilingi pujian, tetapi setelah mati, sedikit yang benar-benar mendoakan dengan ikhlas. Disinilah seseorang mulai merasakan kesendirian yang sesungguhnya, karena sebentar lagi ia akan ditinggal sendirian di tempat yang gelap dan sempit. Ketika jasad dimasukkan ke dalam liang kubur, dunia benar-benar ditinggalkan. Tanah mulai menutup tubuh, suara orang-orang semakin menjauh, dan sunyi mulai menyelimuti. Tidak ada lagi cahaya matahari, tidak ada suara manusia, dan tidak ada kesempatan untuk berpura-pura. Kubur menjadi saksi pertama kehidupan setelah dunia. Apakah ia akan menjadi taman surga atau lubang neraka? Pada saat itulah manusia menyadari bahwa kubur bukan hanya tempat jasad, tetapi awal dari balasan atas seluruh kehidupan yang telah dijalani. Setelah semua orang pergi meninggalkan kubur, manusia benar-benar sendirian. Tidak ada istri,
suami, anak, atau sahabat yang menemani. Hanya amal yang akan hadir dalam bentuk yang bisa menenangkan atau justru menakutkan. Kesendirian ini bukan seperti kesendirian di dunia, karena tidak ada waktu untuk mengalihkan pikiran atau mencari hiburan. Setiap detik terasa panjang, dan hati hanya bergantung pada rahmat Allah dan amal yang telah diperbuat semasa hidup. Tidak lama setelah penguburan, dua malaikat datang dengan rupa dan suara yang menggetarkan. Mereka bukan datang untuk menyiksa tanpa sebab, tetapi untuk menanyakan sesuatu yang selama hidup sering dianggap sepele. Pertanyaan tentang Tuhan, agama, dan Nabi bukanlah pertanyaan hafalan, melainkan cerminan iman yang hidup di dalam hati. Mulut hanya bisa menjawab sesuai dengan keyakinan yang benar-benar tertanam, bukan kepura-puraan. Disinilah manusia menuai hasil dari kejujuran imannya selama di dunia. Bagi orang beriman, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga ia mampu menjawab dengan tenang dan yakin. Kuburnya dilapangkan, cahaya meneranginya, dan aroma surga mulai terasa. Namun bagi orang yang lalai dan munafik, lidahnya kelu, hati gemetar, dan jawabannya kacau. Ia tahu kebenaran di dunia, tetapi tidak pernah benar-benar mengamalkannya. Jawaban inilah yang menjadi pembuka apakah kubur akan menjadi tempat istirahat atau tempat penyesalan yang panjang. Setelah pertanyaan selesai, kehidupan di alam kubur pun dimulai. Bagi Young Tot, kubur menjadi taman dari taman-taman surga, penuh ketenangan dan harapan. Ia diperlihatkan tempatnya di surga sebagai kabar gembira yang menenangkan. Namun bagi yang durhaka, kubur menjadi sempit, gelap, dan penuh tekanan yang menyiksa. Setiap penyesalan tidak lagi berguna, karena masa amal telah berakhir, dan yang tersisa hanyalah balasan. Kehidupan di alam kubur bukanlah sementara yang singkat, melainkan penantian panjang hingga hari kiamat. Waktu terasa berbeda, bisa terasa sangat lama, atau justru terasa cepat, tergantung keadaan seseorang. Setiap hari, ruh menanti dengan harap atau dengan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada perubahan nasib di alam ini, karena semua sudah ditentukan oleh kehidupan di dunia. Maka sesungguhnya, kehidupan dunia yang singkat inilah yang menentukan panjang dan beratnya kehidupan setelah kematian. Setelah kematian, manusia benar-benar terputus dari seluruh amal yang biasa ia lakukan di dunia. Tidak ada lagi sholat, puasa, sedekah, atau kebaikan baru yang bisa ditambahkan ke dalam catatan amal. Yang tersisa hanyalah 3 perkara yang terus mengalir pahalanya: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Pada titik ini, manusia menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa lama ia bernapas, tetapi seberapa jauh manfaatnya tetap hidup setelah ia mati. Betapa banyak orang yang hidup lama, namun tidak meninggalkan apa-apa. Dan betapa sedikit orang yang wafat, namun pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat di alam kubur. Amal tidak lagi berupa catatan, tetapi menjelma menjadi bentuk yang nyata. Amal baik hadir sebagai teman yang menenangkan, menghibur di tengah kesunyian, dan melindungi dari ketakutan. Sebaliknya, amal buruk muncul sebagai sosok yang menakutkan, menyempitkan ruang, dan menambah penderitaan. Manusia tidak lagi bisa menyalahkan siapapun, karena semua yang hadir adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Pada saat itu, ia mengerti bahwa amal bukan sekadar aktivitas, melainkan investasi abadi yang akan menemaninya saat semua manusia pergi meninggalkannya. Di alam kubur, penyesalan datang bertubi-tubi, terutama bagi mereka yang lalai selama hidup. Hati dipenuhi keinginan untuk kembali ke dunia, walau hanya sebentar, walau hanya untuk satu amal kecil. Namun pintu dunia telah tertutup rapat, dan waktu tidak lagi bisa diputar ulang. Penyesalan ini sangat menyakitkan, karena kesadaran datang saat kesempatan sudah habis. Inilah sebabnya mengapa Allah mengingatkan manusia selagi hidup, agar penyesalan tidak menjadi penghuni abadi di alam kubur. Meski amal telah terputus, rahmat Allah masih terbuka melalui doa orang-orang yang hidup. Doa yang tulus dapat meringankan beban, melapangkan kubur, dan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Setiap istighfar, sedekah atas nama mayit,
dan bacaan Al-Quran menjadi hadiah yang sangat berharga. Di alam kubur, manusia menanti doa-doa ini dengan penuh harap. Seperti orang kehausan menanti setetes air. Betapa bahagianya mereka yang semasa hidup menanam kebaikan, sehingga banyak orang yang ikhlas mendoakannya. Setelah wafat di alam kubur, manusia baru menyadari bahwa banyak amal kecil yang dahulu diremehkan ternyata memiliki nilai besar di sisi Allah. Senyum yang ikhlas, menyingkirkan duri dari jalan, membantu orang tanpa pamrih, dan menjaga lisan dari menyakiti orang lain, kini menjadi penolong. Sebaliknya, dosa kecil yang dianggap biasa berubah menjadi beban yang berat. Semua yang dulu dianggap sepele, kini tampil dengan ukuran yang sebenarnya. Dari sini manusia belajar bahwa Allah Maha Adil dan tidak menyia-nyiakan sekecil apapun perbuatan hambanya di alam kubur. Manusia akhirnya memahami hakikat dunia yang sesungguhnya. Dunia yang dulu terlihat panjang ternyata sangat singkat, dan kesenangan yang dikejar ternyata sangat rapuh. Jabatan, popularitas, dan harta tidak ikut masuk ke dalam kubur. Bahkan namanya pun perlahan dilupakan. Yang bertahan hanyalah amal dan keikhlasan. Kesadaran ini datang terlambat bagi sebagian orang, tetapi menjadi pelajaran besar bagi mereka yang masih hidup jika mau mengambil ibrah. Tidak semua kubur sama, meski tanahnya terlihat serupa. Ada kubur yang lapang sejauh mata memandang, penuh cahaya dan ketenangan. Ada pula kubur yang sempit, gelap, dan penuh tekanan. Perbedaan ini bukan ditentukan oleh ukuran liang lahat, tetapi oleh kualitas iman dan amal semasa hidup. Disinilah keadilan Allah tampak jelas, bahwa setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang setimpal tanpa ada yang dizalimi bagi orang beriman. Alam kubur terasa seperti tidur panjang yang menenangkan hingga hari kebangkitan. Waktu berlalu tanpa beban, karena hati dipenuhi harapan akan rahmat Allah. Namun bagi orang yang durhaka, waktu terasa sangat lambat dan penuh penderitaan. Setiap detik terasa panjang, dan ketakutan terus menyertai. Keadaan ini mengajarkan bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari hubungan yang benar dengan Allah. Meskipun berada di alam kubur, orang beriman tetap memiliki harapan. Ia menanti hari kebangkitan dengan perasaan rindu dan optimisme. Setiap kabar tentang surga yang diperlihatkan kepadanya menjadi penguat hati. Harapan ini membuat alam kubur tidak terasa menakutkan, melainkan menjadi fase penantian menuju pertemuan dengan Allah. Inilah buah dari iman yang dijaga dan amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Seandainya penghuni kubur bisa berbicara, niscaya pesan mereka akan sama. Jangan tertipu oleh dunia. Mereka akan berkata agar manusia memperbanyak tobat, memperbaiki sholat, dan menjaga hati dari kesombongan. Mereka ingin orang hidup belajar dari kesalahan yang tidak bisa mereka perbaiki lagi. Kubur adalah nasihat paling jujur meski ia daim. Maka berbahagialah orang yang mau mendengar pesan kematian sebelum kematian itu sendiri datang menjemputnya. Pada suatu waktu yang hanya Allah ketahui, malaikat Israfil meniup sangkakala sebagai tanda berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Tiupan ini bukan sekadar suara, melainkan guncangan dahsyat yang mematikan segala yang masih bernyawa. Gunung-gunung hancur, langit terbelah, dan seluruh tatanan alam runtuh tanpa sisa. Bagi penghuni kubur, tiupan ini menjadi penutup fase penantian panjang di alam barzakh. Semua makhluk menyadari bahwa apa yang dahulu hanya diyakini dengan iman, kini hadir sebagai kenyataan yang tak terbantahkan. Setelah sangkakala ditiup, tidak ada satupun makhluk yang tersisa hidup. Lautan meliwap, bintang jatuh berserakan, dan bumi kehilangan keseimbangannya. Segala yang dibanggakan manusia lenyap tanpa bekas, menunjukkan betapa rapuhnya dunia yang selama ini dianggap kokoh. Pada saat itu, tidak ada lagi perbedaan antara raja dan rakyat, kaya dan miskin, atau kuat dan lemah. Semua tunduk dalam kehancuran total, menunggu ketetapan Allah selanjutnya. Setelah kehancuran total, sangkakala ditiup kembali sebagai tanda kebangkitan. Manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan bingung, terkejut,
dan ketakutan. Tubuh yang dahulu hancur kini disempurnakan kembali oleh kekuasaan Allah tanpa cacat. Mereka berdiri telanjang, tanpa harta, tanpa jabatan, dan tanpa pelindung. Pada saat itu, manusia baru menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah fase singkat sebelum hari yang sangat panjang. Seluruh manusia sejak awal penciptaan hingga akhir zaman dikumpulkan di satu tempat yang luas tanpa batas. Tidak ada tempat bersembunyi dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Matahari didekatkan, panas sangat menyengat, dan keringat mengalir sesuai dengan kadar amal masing-masing. Setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri, bahkan tidak sempat memikirkan orang terdekatnya. Padang mahsyar menjadi tempat terbukanya seluruh kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ketakutan pada hari itu melampaui segala ketakutan yang pernah dirasakan di dunia. Hati bergetar, pandangan tertunduk, dan lisan keluh. Tidak ada keberanian untuk berbicara kecuali dengan izin Allah. Setiap jiwa menyadari bahwa hari ini bukan hari pembelaan, melainkan hari perhitungan. Semua kepastian dunia runtuh, digantikan oleh kesadaran bahwa keadilan Allah akan ditegakkan tanpa celah. Pada hari itu, setiap manusia menerima catatan amalnya. Tidak ada satupun perbuatan yang terlewat, sekecil apapun, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Catatan itu membuka rahasia yang dahulu dirahasiakan rapat-rapat. Tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh menjadi saksi atas apa yang pernah dilakukan. Tidak ada kebohongan yang bisa menyelamatkan, karena kebenaran berdiri terang di hadapan semua makhluk. Amal manusia ditimbang dengan timbangan yang sangat adil dan teliti. Kebaikan sekecil apapun tidak akan diabaikan. Begitu pula keburukan, sekecil apapun tidak akan dihapus tanpa sebab. Timbangan ini tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Manusia menyaksikan sendiri bagaimana amalnya menentukan berat atau ringannya timbangan. Disinilah manusia benar-benar memahami bahwa hidup bukan tentang banyaknya aktivitas, tetapi tentang nilai di sisi Allah. Pada hari yang sangat berat itu, manusia sangat membutuhkan pertolongan. Namun tidak semua orang berhak mendapatkan syafaat. Syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi melalui para nabi, orang saleh, dan amal tertentu. Tidak ada jaminan selain rahmat Allah dan iman yang benar. Harapan akan syafaat membuat orang beriman tetap berharap meski berada dalam ketakutan yang luar biasa. Setelah hisab selesai, manusia diperintahkan untuk melewati jembatan Syiratah yang terbentang di atas neraka. Jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setiap orang melaluinya sesuai dengan kadar iman dan amalnya. Ada yang melintas secepat kilat, ada yang berjalan tertatih, dan ada pula yang terjatuh. Perjalanan ini menjadi ujian terakhir sebelum penentuan tempat kembali yang abadi. Sebagian manusia berhasil melewati Syiratah dan menuju surga dengan penuh rasa syukur. Sebagian lainnya tergelincir dan jatuh ke dalam neraka sesuai dengan dosanya. Tangisan, jeritan, dan penyesalan terdengar dari mereka yang gagal. Namun bagi yang selamat, hati dipenuhi rasa lega yang tak terlukiskan. Pada titik ini, manusia memahami bahwa semua kelelahan dunia tidak sebanding dengan satu langkah menuju keselamatan akhirat. Ketika neraka diperlihatkan, seluruh makhluk terdiam dalam ketakutan yang luar biasa. Api menyala dengan suara gemuruh, seolah memiliki amarah dan kesadaran sendiri. Wajah-wajah manusia pucat, hati bergetar, dan harapan terasa semakin menipis. Neraka bukan sekadar api, tetapi tempat azab yang mencakup rasa sakit fisik, kehinaan, dan penyesalan tanpa akhir. Pada saat itu, manusia berharap tidak termasuk golongan yang mendekatinya. Meski hanya satu langkah saja, orang-orang yang ditetapkan menuju neraka menyesal dengan penyesalan yang tak terlukiskan. Mereka mengingat setiap nasihat yang pernah diabaikan, setiap ayat yang pernah didengar, namun tidak diamalkan. Penyesalan ini begitu dalam, hingga mereka rela menukar seluruh isi dunia jika bisa kembali walau sesaat. Namun keadilan Allah tidak mengenal kata ulang atau penundaan. Penyesalan menjadi azab batin yang terus menyertai mereka sebelum azab jasmani dimulai. Di tengah ketakutan yang menyelimuti, ada golongan yang diselamatkan oleh rahmat Allah
bukan karena amal mereka sempurna, tetapi karena iman, taubat, dan kasih sayang Allah yang meliputi segalanya. Wajah mereka berseri, hati mereka dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Mereka menyadari bahwa keselamatan bukan hasil kehebatan diri, melainkan karunia Allah semata. Kesadaran ini membuat mereka semakin rendah hati dan tunduk kepadanya. Ketika pintu surga dibuka, cahaya dan keindahan yang belum pernah terbayangkan menyambut orang-orang beriman. Udara dipenuhi ketenangan, aroma yang menenangkan jiwa, dan suara yang menenteramkan hati. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Setiap luka kehidupan dunia seakan terhapus seketika. Surga menjadi bukti bahwa kesabaran dan ketaatan tidak pernah sia-sia. Penghuni surga disambut dengan ucapan salam yang penuh kemuliaan. Para malaikat menyapa dengan wajah berseri dan tutur kata yang menenangkan. Tidak ada hinaan, tidak ada kelelahan, dan tidak ada kesedihan yang tersisa. Setiap langkah terasa ringan, setiap pandangan membawa kebahagiaan. Sambutan ini menjadi penghibur atas seluruh kesulitan yang pernah mereka alami di dunia. Kenikmatan surga bukanlah kenikmatan yang sementara. Tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa lelah, dan tidak ada rasa takut kehilangan. Setiap hari justru lebih indah dari hari sebelumnya. Semua keinginan terpenuhi, bahkan sebelum diminta. Pada saat itu, manusia menyadari bahwa dunia dengan segala isinya tidak ada artinya dibanding satu detik kenikmatan surga. Di surga dan neraka, tidak ada lagi kematian. Kehidupan berlangsung selamanya sesuai dengan tempat masing-masing. Kesadaran akan kekekalan ini membuat kebahagiaan surga semakin sempurna dan penderitaan neraka semakin mengerikan. Manusia memahami bahwa keputusan di dunia menentukan keadaan yang tidak pernah berakhir. Kekekalan ini menjadi pelajaran paling mahal tentang nilai setiap pilihan semasa hidup. Di surga, jiwa-jiwa beriman merenungi perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Mereka mengingat ujian, kesabaran, dan air mata yang dahulu terasa berat. Semua itu kini tampak kecil dan tidak berarti dibanding balasan yang diterima. Rasa syukur mengalir tanpa henti kepada Allah yang telah menuntun mereka. Dialog batin ini dipenuhi ketenangan tanpa penyesalan sedikit pun. Pada akhirnya, seluruh manusia memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya. Dunia hanyalah ladang, sementara akhirat adalah tempat panen yang sesungguhnya. Semua kepalsuan tersingkap, dan hanya kebenaran yang tersisa. Tidak ada lagi yang bisa disangkal atau disembunyikan. Kesadaran ini datang sempurna, namun nilainya berbeda bagi yang selamat dan yang celaka. Naskah ini seakan menjadi pesan sunyi dari alam setelah kematian untuk jiwa-jiwa yang masih bernapas. Selagi waktu masih ada, pintu taubat masih terbuka, dan amal masih bisa diperbaiki. Jangan menunda kebaikan, jangan meremehkan dosa, dan jangan merasa aman dari kematian. Karena ketika kematian datang, semua keputusan telah terkunci. Berbahagialah orang yang menyiapkan kematian sebelum kematian menjemputnya, dan celakalah orang yang baru sadar setelah semuanya berakhir.